Legenda asal-usul burung cendrawasih. Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah di Pegunungan Bumbri, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua, hiduplah seorang wanita bersama anjing betinanya yang setia. Kehidupan mereka bergantung pada hasil kebun dan buah-buahan dari hutan, dan setiap hari mereka menjalani rutinitas mencari makanan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun, pada suatu hari, persediaan makanan di dekat rumah mereka mulai menipis. Wanita itu menyadari bahwa mereka harus menjelajah lebih jauh ke dalam hutan untuk mencari sumber makanan baru. Bersama dengan anjing betinanya, mereka memulai perjalanan panjang yang mengharuskan mereka menjelajahi pedalaman hutan. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah lokasi yang jauh dari rumah. Di sana, di bawah pepohonan yang lebat dan buah merah yang menggantung di atasnya, mereka beristirahat sejenak. Kelelahan melanda keduanya, namun anjing betina itu tampaknya merasa lebih lapar daripada biasanya. Dengan tatapan yang penuh harap, anjing itu meminta sang majikan untuk memberinya makan. Wanita tersebut kemudian memetik beberapa buah merah yang menggantung di sekitarnya. Tanpa berpikir panjang, anjing betina itu melahap buah-buahan tersebut dengan sangat lahap, hingga rasa laparnya terpuaskan dan tubuhnya kembali bugar. Namun, suasana tenang itu tiba-tiba berubah. Anjing betina itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh di perutnya. Dengan rasa tidak nyaman, dia menggonggong dan menunjukkan perutnya kepada wanita tersebut. Kebingungan dan cemas, wanita itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di tengah hutan yang sunyi, mereka berdua hanya bisa berharap bahwa tidak ada bahaya yang mengintai dari makanan yang telah dimakan. Ketika diperhatikan lebih seksama, perut si anjing betina semakin hari semakin membesar, seolah-olah sedang mengandung. Tak berapa lama, keajaiban terjadi. Anjing betina itu melahirkan seekor anak anjing mungil. Sang wanita, dengan mata yang berbinar kagum, menyaksikan keajaiban di depan matanya. Wah, buah merah itu ternyata bukan buah biasa. Buah itu adalah buah ajaib, kata sang wanita dengan nada penuh kekaguman. Aku ingin memakan buah itu. Siapa tahu aku bisa mempunyai anak, lanjutnya penuh harap. Dengan tangan yang gemetar karena harapan dan ketidaksabaran, wanita itu memetik beberapa buah merah lagi dari pohon tersebut. Dengan buru-buru, ia menelan buah-buah itu, tak sabar menunggu hasil dari tindakan beraninya. Benar saja, tak lama setelah menelan buah-buah tersebut, perutnya mulai membesar dengan cepat. Dia merasa seolah-olah keajaiban yang dialaminya adalah sesuatu yang sangat nyata dan tak dapat dijelaskan. Dengan perut yang semakin membesar, wanita itu memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Ia merasa bahwa waktu kelahiran semakin dekat. Sesampainya di rumah, dia bersiap-siap dengan penuh kegembiraan dan sedikit ketakutan. Tak menunggu lama, keajaiban kedua terjadi. Wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan mungil. Dengan penuh kasih sayang, wanita itu memberi nama Kueya kepada anaknya. Kueya, yang berarti hadiah dari alam, tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas, dengan hubungan yang erat dengan alam sekitarnya. Tak terasa, 10 tahun telah berlalu sejak sang perempuan tua melahirkan putra tunggalnya. Kueya kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang berbakti, rajin, dan baik hati. Setiap hari, ia membantu ibunya di kebun, memastikan bahwa hasil panen mereka cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika tiba waktunya membuka lahan baru, Kueya dengan semangat membantu menebang pohon-pohon di hutan. Ia menggunakan kapak batu, alat sederhana yang hanya memungkinkannya menebang satu pohon per hari. Meski begitu, semangat Kueya tak pernah surut. Sementara itu, ibunya berada di rumah menyiapkan makan malam. Daun-daun dan ranting yang telah dikumpulkan kemudian dibakar, menciptakan asap tebal yang mengepul ke langit, terlihat dari kejauhan oleh siapapun yang berada di sekitar pulau. Asap itu menarik perhatian seorang laki-laki tua yang tengah sibuk memancing di perairan sekitar pulau. Dari mana asal asap tebal itu? Siapa yang sedang membakar hutan? Tanyanya pada dirinya sendiri, penuh rasa penasaran. Dengan tekad kuat, laki-laki tua itu mendayung sampannya menuju asal asap tebal tersebut. Perjalanan yang melelahkan itu akhirnya membawanya ke tengah hutan, di mana ia bertemu dengan Kueya yang tengah berjuang di bawah terik matahari.
Selamat siang, anak muda. Siapakah kamu dan kenapa kamu menebang pohon di hutan ini? Tanya laki-laki tua itu dengan suara lantang. Nama saya Kueya. Saya sedang membantu ibu saya membuka lahan kebun baru, jawab Kueya dengan sopan. Laki-laki tua itu tersenyum, memahami bahwa Kueya adalah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Melihat kesulitan yang dihadapi Kueya dengan kapak batu, laki-laki tua itu mendapatkan sebuah ide yang cemerlang. Hei, anak muda. Jika mau, ambillah kapak besi milikku ini. Kamu akan lebih cepat menebang pohon karena kapak ini lebih tajam daripada kapak milikmu, ujar laki-laki tua itu sambil menyerahkan kapak besinya. Benar saja, dengan kapak besi pemberian laki-laki tua tersebut, Kueya dapat menebang pohon dengan lebih cepat dan efisien. Setelah selesai dengan pekerjaannya hari itu, ia berpamitan kepada laki-laki tua itu dan segera pulang ke rumah untuk memberitahu ibunya tentang alat baru yang kini dimilikinya. Kepulangan Kueya ke rumah disambut dengan penuh tanda tanya oleh sang ibu. Biasanya, pemuda ini pulang saat matahari mulai terbenam, bukan saat masih tinggi di langit. Tumben sekali kamu pulang lebih cepat, nak. Alat apa yang kamu gunakan untuk menebang pohon-pohon itu? Sang ibu menanyakan penuh rasa penasaran. Kueya, yang mendengar pertanyaan ibunya, merasa ragu untuk menjelaskan pertemuannya dengan laki-laki tua itu. Aku juga tidak tahu, Bu. Sepertinya tanganku hari ini lebih terasa ringan untuk memakai kapak karena bisa menebang pohon lebih cepat, jawabnya, setengah mengelak. Ibunya menerima penjelasan Kueya begitu saja. Mereka kemudian menyiapkan makan untuk hari itu, menyantap hidangan sederhana dengan kebahagiaan di hati. Sambil menikmati makanannya, Kueya dengan hati-hati meminta ibunya untuk memasakkan bekal lebih banyak untuk esok hari. Ibunya, yang penuh kasih sayang, dengan mudahnya menyanggupi permintaan anaknya. Hari berikutnya, Kueya kembali ke hutan dengan semangat baru. Dengan kapak besi di tangannya, ia berhasil menebang pohon-pohon dengan kecepatan yang mengagumkan. Setiap ayunan kapak terasa ringan dan hasil kerjanya semakin cepat rampung. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ibu Kueya sudah sibuk di dapur, memasak bekal yang lebih banyak dari biasanya. Bekal itu kemudian diserahkan kepada Kueya yang berangkat dengan semangat ke hutan untuk melanjutkan pekerjaannya menebang pohon. Di sana, ia bertemu lagi dengan laki-laki tua yang baik hati itu. Mereka duduk bersama di bawah pepohonan, menikmati bekal yang dibawa Kueya dari rumah dengan penuh kebersamaan. Menjelang siang, ketika sinar matahari semakin terik, laki-laki tua itu pun tertidur pulas di bawah naungan pohon. Sementara itu, Kueya terus bekerja dengan giat, menebang pohon-pohon dengan kapak besi yang tajam. Setelah pekerjaan selesai, sebuah ide nakal muncul di benaknya. Dia memutuskan untuk membungkus laki-laki tua itu dengan batang-batang tebu dan daunnya, berniat memberikan kejutan kepada ibunya. Dengan hati-hati, Kueya membawa bungkusan berisi laki-laki tua itu pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Kueya segera mencari-cari ibunya dan berlagak seperti sedang kehausan. Tolong ambilkan batang tebu yang berada di luar rumah itu, pinta Kueya dengan suara memelas. Sang ibu, tanpa curiga, segera keluar dari rumah dan membuka bungkusan tebu yang dimaksud oleh anaknya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang laki-laki tua di dalam bungkusan tebu tersebut. Kueya, siapa orang asing yang ada dalam bungkusan tebu ini? Tanya sang ibu dengan nada terkejut. Kueya, dengan senyuman lebar, mencoba menenangkan ibunya yang panik. Maafkan aku, Bu. Aku tidak bermaksud untuk menakut-nakuti ibu. Laki-laki tua itulah yang membantuku menebang pohon di hutan sehingga bisa pulang lebih cepat. Ia adalah pria yang baik hati. Aku berharap ibu mau menerimanya menjadi teman hidup, ujar Kueya dengan tulus. Sang ibu terdiam sejenak, memikirkan perkataan Kueya. Sementara itu, laki-laki tua yang tadinya tertidur, tiba-tiba terbangun dan menatap Kueya serta ibunya dengan bingung. Kueya dengan tenang menjelaskan keadaan kepada laki-laki tua itu. Pria tua tersebut tidak merasa keberatan selama ibu Kueya juga tak mempunyai masalah dengannya. Akhirnya, setelah berpikir sejenak, sang ibu menyetujui permintaan Kueya dan menerima laki-laki tua itu sebagai suaminya. Begitulah, dari kejadian yang unik dan tak terduga ini,
Tercipta sebuah keluarga baru yang hidup harmonis di pedalaman Papua, melanjutkan kisah legenda yang penuh dengan keajaiban dan kehangatan hati. Beberapa tahun kemudian, Kueya memiliki 2 adik laki-laki kembar yang selalu bersamanya dan seorang adik perempuan yang manis. Sayangnya, perasaan sayang Kueya tidak sepenuhnya terbalaskan, terutama dari adik kembarnya yang diam-diam menyimpan perasaan iri. Seiring waktu, kedua adik laki-laki kembar mulai merasa cemburu. Mereka meyakini bahwa orang tua mereka, terutama sang ibu, lebih menyayangi Kueya dibandingkan mereka bertiga. Perhatian yang Kueya terima dari ibunya dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, dan perasaan iri pun menguasai hati mereka. Hingga akhirnya, dengan penuh dendam yang tersimpan, mereka merencanakan untuk melukai Kueya. Pada suatu pagi yang sunyi, ketika kedua orang tua mereka sibuk di kebun, kedua adik laki-laki Kueya mendekatinya dengan pandangan yang berbeda dari biasanya. Tanpa sepatah kata, mereka menyerang Kueya, memukul dan melukai tubuhnya. Kueya, meski merasa sakit, tak berniat membalas. Kasihnya kepada adik-adiknya begitu besar sehingga ia hanya menerima pukulan-pukulan itu dalam diam, dengan air mata yang perlahan menetes. Usai dikeroyok, Kueya yang terluka memutuskan untuk pergi ke gubuk tua di belakang rumah. Di sana, ia mencoba menghibur dirinya dengan benang-benang tali berwarna-warni yang ditemukannya. Dengan hati-hati, ia mulai memintal benang-benang itu, merajutnya menjadi sesuatu yang indah tanpa ia sadari bahwa benang-benang itu memiliki kekuatan gaib yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sore itu, ketika ibu Kueya pulang sendirian dari kebun, ia segera memanggil anak-anaknya. Kedua adik laki-laki dan sang adik perempuan segera datang menghampiri. Namun, Kueya tidak terlihat di antara mereka. Ibu pun bertanya-tanya, "Di mana Kueya?" Mendengar pertanyaan itu, sang adik perempuan yang polos memberitahu bahwa Kueya berada di gubuk belakang rumah, sedang terluka akibat perbuatan kakak-kakak kembarnya. Tersentak oleh kabar ini, sang ibu segera menuju gubuk tersebut, berharap menemukan Kueya dalam keadaan baik-baik saja. Ketika sang ibu tiba, suara aneh terdengar dari dalam gubuk, suara yang terdengar asing namun penuh keindahan. Betapa terkejutnya ia ketika melihat tubuh anak sulungnya, Kueya, mulai berubah menjadi seekor burung. Sayap-sayap yang mulai tumbuh dari tubuhnya dihiasi bulu-bulu cantik yang memancarkan kilauan warna-warni. "Kueya, apa yang terjadi, Nak? Kenapa kamu menjadi burung?" seru sang ibu dengan air mata yang mengalir deras. Kueya menoleh, meski kini ia lebih menyerupai burung daripada manusia, senyum yang tersirat dari mata kecilnya menandakan rasa bahagia yang sederhana. "Aku menjadi burung, Bu. Benang-benang ini, mereka sakti, mereka mengubahku," ucapnya dengan nada riang, seakan menemukan kebebasan yang ia rindukan. Dengan tangis yang semakin kencang, sang ibu memohon, "Nak, turunlah. Jangan tinggalkan ibu sendiri." Namun, perubahan Kueya tak lagi dapat dihentikan. Bulu-bulunya kini tumbuh sempurna, dan ia telah berubah sepenuhnya menjadi seekor burung yang indah. Sebelum terbang, Kueya berkata, "Benang-benang ini kubiarkan untukmu, Bu. Simpanlah di bawah payung tikarmu, agar ibu bisa ikut bersamaku." Dengan hati yang hancur, namun dipenuhi kerinduan, sang ibu mengambil benang-benang pintalan yang ditinggalkan Kueya. Ia menyelipkannya di ketiaknya, mengikuti saran putranya. Dalam sekejap, tubuhnya pun mulai berubah. Sayap-sayap cantik mulai tumbuh, bulu-bulu berkilauan menghiasi tubuhnya, dan akhirnya ia berubah menjadi burung yang sama indahnya seperti Kueya. Mereka terbang bersama, jauh melintasi hutan dan langit, menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun sebagai simbol kasih sayang yang tulus dan kesetiaan seorang ibu yang tak lekang oleh waktu. Hingga kini, di kala senja, orang-orang percaya bahwa sosok burung berwarna-warni yang terbang bersama di atas pepohonan adalah jelmaan Kueya dan ibunya, yang abadi dalam keindahan dan cinta yang sejati. Burung jelmaan sang ibu terbang rendah mengikuti burung jelmaan Kueya, melintasi padang-padang rumput dan rimbunan pepohonan. Matahari senja menyepuh langit dengan warna keemasan, menciptakan bayangan panjang yang menari di permukaan tanah. Hutan yang mereka tuju nampak seperti lautan hijau yang tenang, memanggil mereka untuk singgah dan berlindung.
Sementara itu, di rumah, kedua adik kembar dan adik perempuan menangis terseduh-seduh, merasa kehilangan besar. Mereka berdiri terdiam di halaman, tak kuasa menahan air mata melihat ibu dan kakaknya terbang menjauh. Ini salahmu. Karena rencanamu untuk melukai kakak, ibu kita malah pergi. Sang adik laki-laki melontarkan tuduhan tajam kepada saudara kembarnya. Bagaimana bisa kamu hanya menyalahkanku? Ini kan ide darimu juga, kembaran satunya balas membela diri. Perlahan tapi pasti, tubuh mereka ikut berubah menjadi burung hitam dengan bulu legam yang mengilat di bawah sinar matahari sore. Kedua burung hitam itu kemudian terbang menyusul ke hutan, mengepakkan sayap dengan penuh kekuatan. Mereka berharap bisa menemukan ibu dan kakaknya, dan mungkin memohon maaf atas kesalahan mereka. Sementara itu, sang ayah baru saja tiba di rumah, kebingungan melihat hanya anak perempuannya yang tersisa di halaman. Kemana istri dan anak-anak lelakinya? Dengan hati yang penuh kecemasan, ia mulai mencari-cari ke sekeliling rumah, namun tak ada jejak mereka dimanapun. Masyarakat setempat yang mengetahui perubahan bentuk Kueya dan ibunya mulai menyebut mereka sebagai burung cendrawasih, burung dengan bulu-bulu indah yang mempesona. Dan begitulah, legenda asal-usul burung cendrawasih terukir dalam hati dan ingatan setiap orang, menjadi cerita yang selalu dikenang dan diceritakan kembali dari generasi ke generasi. Demikianlah kisah ini diceritakan, walau hanya sekedar legenda dan cerita masyarakat, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan.